Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Syukur di masa pandemi seperti ini kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan dan dijauhkan dari virus COVID-19. Amin. Nah, di sini materi kali ini yang akan dibawakan oleh Bapak yaitu tentang perilaku terpuji. Nah, di sini sudah ada yang tahu tidak? Ada berapa perilaku terpuji yang harus dimiliki oleh diri kita sebagai manusia? Ada 4, Pak. Ya, silahkan Pak Uji sebutkan apa saja 4 itu. Ada tawadu, taat, qanaah, dan sabar. Nah, baik. Yang tadi disebutkan oleh Pak Uji itu sudah tepat dan betul. Ada 4 perilaku terpuji, yaitu tawadu, taat, qanaah, dan sabar. Nah, yang pertama pengertian tawadu. Tawadu artinya adalah rendah hati atau tidak sombong. Jadi tawadu ini adalah sifat yang harus dimiliki oleh seseorang yang harus menjauhinya dari sifat sombong. Sifat tawadu ini sifat lawannya dari takabur. Sifat takabur adalah sifat sombong dalam bahasa Arabnya. Dalam surat Asy-Syura ayat 215 yang artinya dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman dan yang mengikutimu. Jadi di sini pengertiannya kita harus menjauhkan dari sifat sombong yang seperti raja-raja di Mesir pada zaman dulu, Raja Fir'aun. Nah, di sini selanjutnya adalah contoh perilaku tawadu dari Nabi Muhammad SAW. Sifat rendah hati membawa orang ke tingkat terhormat dan dihargai dalam bermasyarakat. Orang akan terhormat ketika menghormati orang lain. Nah, jadi di sini sudah pada tahu berarti kita harus menghormati orang lain, maka kita juga akan dihormati oleh orang lain. Rendah hati ini merupakan sifat Nabi, Rasul, sahabat Nabi, dan orang-orang yang soleh. Salah satu bentuk ketawaduan Rasulullah adalah beliau tidak suka dipuji dan disanjung secara berlebihan. Nah, di sini jika ada orang yang suka disanjung atau berlebihan, maka dia tidak memiliki sifat tawadu. Jadi inginnya selalu dipuji. Dan seperti lagu itu kupuja-puja. Ya. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya janganlah kamu sanjung aku secara berlebihan sebagaimana kaum Nasrani menyandung Isa bin Maryam alaihissalam secara berlebihan. Aku hanyalah seorang hamba Allah, maka panggillah aku dengan sebutan hamba Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, jadi di sini kita sudah harusnya malulah, jadi harus tidak boleh memiliki sifat sombong dan harus seperti Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan mempunyai sifat tawadu. Nah, di sini adalah perilaku tawadu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita harus sopan santun dalam berperilaku dan bersikap, merendahkan nada suara, dan harus adanya tolong menolong jika orang itu membutuhkan pertolongan. Nah, di sini juga ada tawadu yang dibenci. Tawadu yang dibenci adalah seseorang kepada Allah karena menginginkan dunia. Jadi dia hanya menyembah Allah itu hanya ingin menginginkan dunia gitu. Jadi hanya berdoanya itu hanya untuk dunia dan tidak untuk keselamatan dirinya atau kesehatan dirinya. Dan ada juga yang pertama bersikap sopan namun ada keinginan yang lain. Maksud sopan itu ingin dipuji, ingin diagung-agungkan oleh orang lain. Yang kedua tidak berlebihan memakai harta karena takut dicuri dan dimintai zakat. Nah, sifat yang tidak berlebihan memakai harta itu harus dijauhilah. Maksudnya kita harus bisa menggunakan harta secara berkecukupan dan menolong orang yang membutuhkan pertolongan dengan maksud ada imbalan. Nah, jadi di sini jika kita menolong orang, niatkan kita untuk menolong, jangan meniatkan untuk mendapat imbalan. Jika dapat imbalan, yaitulah rezeki kita sebagai orang yang menolong. Oke, selanjutnya perilaku taat. Perilaku taat yaitu dapat diartikan patuh, dengan kata lain selalu mengikuti petunjuk Allah dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi segala larangannya. Jadi taat ini kita harus contohnya taat kepada orang tua, taat kepada ajaran agama kita, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya.
Nah, di sini ada 3 makna taat kepada Allah, yaitu makna patuh, makna penurut, dan makna tunduk. Taat bermakna tunduk. Yang pertama, taat bermakna patuh adalah mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Perintah Allah contohnya yang sangat sederhana yang harus kita laksanakan adalah sholat, puasa, zakat. Sementara itu yang dilarang Allah seperti meminum alkohol atau khamr yang mengharamkan yang mengharamkan serta meninggalkan sholat fardu yang ada 5 waktu itu, berjudi dan mengambil hak orang lain. Jadi di sini kita harus menjauhi dari apa yang tadi Bapak sampaikan. Yang kedua, taat bermakna penurut. Nah, di sini bermakna penurut adalah menuruti semua aturan yang ada dalam ajaran Islam, dalam Al-Qur'an, dan dalam hadis. Contohnya dalam Surat Al-Maidah ayat 6 yang menerangkan jika kita hendak melaksanakan sholat harus ada aturan, yaitu yang pertama berwudu jika ada air dan masih ada air, atau bertayamum jika memang tidak memungkinkan untuk menggunakan air dan kesusahan akan air. Yang ketiga, taat bermakna tunduk. Taat bermakna tunduk adalah tunduk terhadap kode dan kodar yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, seperti kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan ajarannya, dan menetapkan hati dan kita tujuannya itu untuk Allah. Dan yang paling pertama adalah taat kepada Allah. Nah, di sini ada perilaku taat pada kehidupan sehari-hari. Pada kehidupan sehari-hari, taat kita yaitu yang pertama taat sholat dan taat kepada orang tua. Nah, di sini taat sholat itu kita harus tertib dalam sholat, melaksanakannya 5 waktu dan jangan meninggalkannya. Dan taat kepada orang tua itu adalah sebuah keharusan yang dimana kita harus berbakti kepada orang tua dan tidak boleh membantah akan apa yang dikatakan oleh orang tua di dalam apabila itu dalam kebaikan, dan kita harus taat dan patuh kepadanya. Yang selanjutnya, yang ketiga, perilaku qanaah. Semasa hidupnya Rasulullah selalu memberi contoh secara langsung dalam menerapkan akhlakul karimah, dan di antara akhlak manusia tersebut terdapat sifat qanaah dan tasamu. Yang pertama, pengertiannya. Qanaah menurut bahasa adalah cukup. Menurut istilah, qanaah berarti merasa cukup dengan apa yang dimiliki dan menjauhkan diri dari sifat ketidakpuasan atau kekurangan. Qanaah bukan berarti hidup bermalas-malasan atau tidak mau berusaha untuk melakukan kesejahteraan hidup. Akan tetapi kesederhanaan itu dalam keadaan qanaah itu sifat sederhana dalam keadaan sempit dan dalam keadaan lapang. Jadi kekayaan dan kemiskinan itu tidak diukur dari sedikit dan banyaknya harta, tapi terletak pada kelapangan hati untuk selalu sabar dan mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita memang ditakdirkan atau hidup dalam berkekurangan, ya maka kita harus qanaah dan mensyukuri segala yang diberikan. Dan jika memiliki kekayaan, dan kita jangan takabur atau sombong dalam menggunakan harta, dan harus tetap memiliki sifat qanaah. Yang selanjutnya adalah perilaku qanaah dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang qanaah akan bersikap hidup menerima dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap yang demikian itu akan mendatangkan ketentraman hidup dalam diri kita. Karena qanaah ini terletak pada hati, bukan pada harta yang kita miliki, kesenangan itu. Bila kita perhatikan, memang banyak orang yang akan gila harta, akan selalu mengejar dunia dan dunia. Namun itu juga kita harus menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Boleh kita mengejar dunia, namun jangan lupakanlah akhiratnya. Karena yang pertama itu yang akan dihisab adalah amal-amalan kita, bukan harta dan kekayaan kita. Qanaah memiliki unsur pokok antara lain membangun pribadi muslim yang menerima dengan rela apa adanya. Jadi rela dalam bentuk fisik kita, lahir atau keadaan apapun lah, kita harus rela. Dan yang kedua, memohon tambahan yang pantas. Jadi tambahan itu seperti ya bisa kita memohon berdoa untuk menambahkan, ya Allah tambahkanlah harta kami. Namun itu tidak cukup dengan doa, karena harus ada usaha dan ikhtiar dan menerima ketentuan Allah.
Jadi Allah akan menguji hambanya, tidak akan susah-susah karena tahu Allah kemampuan kita itu sampai di mana, dan harus selalu bertawakal dan kepada Allah, dan tidak tertarik oleh tipu daya dunia. Nah, tidak tertarik ini kita harus menjauhkan dari hal-hal yang menjauhkan kita dari akhirat nanti. Selanjutnya, perilaku sabar. Nah, ini sabar adalah hal yang sulit dilakukan. Yang selanjutnya adalah perilaku sabar. Perilaku sabar ini secara bahasa artinya ikatan. Menurut ajaran Islam, sabar adalah sikap teguh dalam menghadapi segala cobaan dan rintangan dengan tidak melupakan ikhtiar atau usaha. Sabar tidak sama dengan pasrah. Pasrah adalah sifat penyerah terhadap keadaan tanpa melakukan usaha disebut berbarengan tanpa usaha. Nah, di sini sabar ini adalah yang harus kita miliki. Sabar ini beda dengan pasrah. Apabila pasrah itu kita misalnya sudah mentok dalam melakukan sesuatu, tidak mencoba lagi. Namun dalam sabar ini kita melakukan sesuatu, apabila belum sampai bisa dilakukan lagi. Dengan sabar maka akan mencapai titik yang akan diinginkan. Hakikat sabar yaitu berarti kita mampu mengendalikan diri dari dosa, menaati segala perintah Allah, ketika mampu memegang teguh akidah Islam, dan ketika mampu tabah serta tidak mengeluh atas musibah keburukan pun yang menimpa kita. Nah, di sini jadi kita apabila menerima ketiban musibah atau segala sesuatu yang duniawi terus hilang, ya kita harus sabar dan tidak boleh mengeluh. Namun emang sulit sebenarnya, tapi di sini disebutkan tidak boleh mengeluh dan atas musibah dan keburukan yang terjadi pada diri kita. Ya, seharusnya kita sabar. Sabar dibagi menjadi 3. Bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, sepertinya sholat, puasa, zakat, menuntut ilmu. Nah, di sini bersabar seperti kita puasa, kita harus bersabar menunggu dari setelah fajar tiba atau setelah azan subuh sampai azan maghrib tiba, kan kita harus bersabar menunggu akan adanya buka. Bisa dilaksanakan dengan mengaji. Yang kedua, haji ini kita harus bersabar. Namun bersabar ini kita harus melakukan usaha tanpa doa itu sia-sia. Yang selanjutnya, bersabar untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan Allah. Contohnya meninggalkan minuman keras, tidak berjudi, dan menjauhi marah. Nah, di sini dalam sabar ini kita harus menjadi tidak mudah marah dalam memiliki perilaku sabar. Dan yang ketiga, bersabar ketika menghadapi musibah atau cobaan yang menimpa. Contohnya kehilangan harta, dikurangi rezekinya, terkena bencana alam. Nah, dalam bersabar ketika menghadapi musibah ini adalah hal yang sebetulnya paling sulit yang akan dihadapi oleh setiap manusia karena halnya dengan duniawi. Namun kita tidak boleh mengeluh atas bencana yang terjadi dalam kita jika terkena musibah. Nah, di sini ada perilaku sabar dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang tidak mungkin mempunyai kesabaran kecuali ia dibantu oleh cahaya iman. Kesabaran memiliki jenis-jenis sebagai berikut. Yang pertama, ketika diagung-agungkan, ia kemudian dihina. Ketika berjujur, ia dituduh sebagai pembohong. Ketika menyuruh orang menuju kebenaran, ia dicerca. Ketika dilukai, ia tidak melakukan kejahatan apapun. Ketika menuntut haknya, mereka menentangnya. Nah, di sini adalah Ali bin Abi Thalib berkata, hubungan sabar dengan iman adalah seperti hubungan kepala dengan badan. Jika kepala terpotong, maka badan akan binasa. Dengan demikian tidak ada iman tanpa sabar. Jadi kita harus memiliki iman yang sangat teguh dan harus memiliki perilaku yang sabar. Untuk dapat bersabar, agama Islam mengajarkan perilaku dalam kehidupan antara lain tahan ketika menghadapi hantaman pertama. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya sabar yang sesungguhnya ialah ketika menghadapi hantaman pertama. Ketika ditimpa musibah, segera mengingat Allah, mohon ampunan. Ya, sebagai firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya orang-orang yang sabar ialah mereka yang ketika ditimpa musibah berkata, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali padanya. Surat Al-Baqarah ayat 156. Yang ketiga, tidak menampakkan musibahnya kepada orang lain, seperti yang dicontohkan oleh istri Abu Thalqah
Ummu Sulaim ketika ditinggal mati anaknya. Hadis riwayat Muslim. Nah, dalam yang ketiga ini tidak menampakkan musibah seperti kita hanya misalnya kecopetan atau apa. Jadi kita harus sabar sajalah, mungkin itu bukan rezeki kita. Yang terakhir, sabar menghadapi cobaan dengan istilah pada Allah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, hambaku yang mukmin yang bersabar dengan pasrah kepadaku ketika hasilnya aku pergi kembali mati, kepadanya tak ada balasan yang layak dariku selain surga. Nah, dalam sabar menghadapi cobaan dengan ikhlas pada Allah, yaitu sabar menghadapi ujian hidup. Karena ada ujian hidup adalah ujian yang paling sulit, karena berliku-liku kita harus bisa meniti dari bawah sampai ke atas, itu harus dengan kesabaran. Nah, di sini kita sudah dalam penghujung materi ini ya. Sekian yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi kesimpulannya, kita harus memiliki 4 perilaku, yaitu sabar, taat, qanaah, dan tawadu. Jika kita memiliki 4 sifat itu dalam kehidupan kita, insya Allah hidup kita akan dipermudah dan ditenangkan hidupnya dalam menjalani segala sesuatu. Nah, dalam materi kali ini, inilah perilaku yang harus diikuti dan dicontoh oleh anak-anak semua. Bagaimana anak-anak, sudah mengerti? Mengerti, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.